Sebelumnya, semua cukup setuju ya, 100 miliar itu termasuk kaya ya, setuju? Setuju ya. Nah, jadi kebanyakan orang nanya pertanyaan ini teman-teman. How to get rich, pernah nggak? Kalian ada nggak yang nge-google ini, how to get rich? Nggak ada ya, bagus, berarti udah bener sebenarnya otaknya ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang salah teman-teman. Fokusnya itu gimana cara gue kaya gitu. Dan biasa jawaban-jawaban yang kalian dapatkan itu yang general, yang sebenarnya mungkin nggak membantu kalian juga. Makanya di sini gue tulis, the wrong question creates the wrong behavior. Kalau kalian nanyanya, gue mau kaya gimana caranya gue kaya. Akhirnya sikap kalian tuh salah. Ya, step by step yang harus kalian lakukan sebenarnya buat bener-bener sampai tahap sana itu salah. Pertanyaan yang benar, yang bagus adalah how to grow financially. Ya, gimana cara gue bertumbuh? Tentunya karena hari ini topiknya keuangan, gimana cara gue bertumbuh secara keuangan. Nah ini yang bakal gue bahas hari ini ya. Jadi menurut gue pribadi ada 3 kunci teman-teman. Buat kalian semua di sini grow financially. Nah gue nggak tahu ya, di sini kalian di tahap apa? Mungkin ada yang belum 1 miliar, mungkin ada yang belum 5, 10, 50, 100, gue nggak tahu. Tapi dari perjalanan gue 5 tahun terakhir, yang growth-nya lumayan eksponensial, jujur, jangan 5 tahun lah. Akhir tahun lalu, 20 Desember tahun lalu aja gue nggak nyangka, dalam 1 tahun gue bisa punya uang segini. Nah, ini hasil dari 5 tahun, menurut gue, kita semua harus ngelewatin 3 ini teman-teman, harus punya 3 ini. Nah ini tergantung, mungkin ada yang kalian ikut kelas, kalian belajar, kalian jadi dapat ilmunya. Atau mungkin ada juga yang kalian harus terjun ke lapangan, kalian ngerasain sendiri, belajar sendiri. Baru nanti akan sadar, oh iya ternyata gue perlu ini. Nah pertama apa? Mindset ya. Nah ini sebenarnya gue suka kalau bahas mindset. Tapi kebanyakan orang di luar sana yang mindsetnya belum nyampe, biasa bilangnya, ini mah kelas motivasi. Nah ini yang salah teman-teman, biasanya yang ngomong kayak gitu justru mindsetnya belum kebuka. Nah kalau kalian nonton contohnya podcast gue sama Bro Andri yang terakhir ya, itu kita ya lumayan ngobrol semi argumen, semi debat ya. Tapi di situ kita berdua setuju, mindset itu paling penting. Ini yang membedakan orang ngelihat satu saham bagus apa enggak, mindset. Orang ngelihat makro kita sekarang baik atau enggak, itu dari mindsetnya. Orang lihat saham bisa di hold atau enggak, itu mindset. Ya. Jadi mindset ini contohnya gimana kok? Contoh paling simpel pertama teman-teman ya. Ini perbandingan orang yang mindsetnya sudah benar dan yang masih tidak benar. Pertama, kalau yang udah benar nih, ya nggak ada duit, bilangnya tuh broke itu bokeh teman-teman ya. Duh, gue lagi bokeh nih, gitu. Tapi dia tahu ini cuma sementara, ini sekarang doang lagi bokeh. Nanti bentar jalan lagi, nggak bokeh lagi. Ini temporary state teman-teman ya. Sedangkan ini yang salah nih, poor, gue miskin. Nah, apa yang membedakan kedua ini? Broke ini pada saat gue, ya cerita curhat sedikit lah ya, akhir tahun lalu itu gue ada satu saham, ya di sini mungkin yang member-member Stokes udah pada tahu ya, akhir tahun lalu, November, Desember, itu ada satu saham yang bikin gue hilang lumayan banyak, lalu lanjut ke Januari, Februari, Maret, itu juga ada isu pagar laut, lalu ada trade war. Di situ hilang realized loss hampir 20 miliar lah kira-kira ya. Sakit nggak? Sakit tidak berdarah teman-teman. Bahkan Bro Andri yang kalian tahu, datang ke rumah gua mukanya pucet, seorang Andri Hakim. Yang biasa kalau di konten kan semangat menggubu-gubu gitu kan ya, pucet, bro mau makan nggak, ngamut gitu. Nah tapi apa yang terjadi sama kita tahu ini cuma sementara. Ini hilang banyak, yes, tapi ini cuma sementara. Yang penting fokusnya ini, gimana cara recover, gimana cara kita cari balik. Nah pas kita rugi itu salahnya di mana? Yang next kita nggak ngelakuin lagi. Nah makanya jujur setelah kena crash kemarin, November, Desember, Januari, Februari, Maret 5 bulan itu, gua sendiri portfolio manajemennya sangat berubah. Bro Andri, gua juga tahu sangat berubah. Ya, jadi ya inilah teman-teman pelajaran. Ya, kita kena hantem, kita nggak langsung udahlah gua give up kalau yang ini ya. Biasa mungkin kalian ada nggak yang kena rugi nih, kalian pernah nyangkut, pernah rugi pasti ya. Terus langsung, aduh kenapa ya setiap kali gua beli saham dia turun, gua jual dia naik. Pernah nggak? Ngaku. Nah, itu kalau buat bercandaan nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau kalian sering ngomong hal seperti itu, nanti kalian merasa kesannya kalian tidak ditargetkan cuan dari saham. Itu salah teman-teman ya. Karena kita juga pernah rugi. Bro David, Bro Michael, Bro Gabriel, Bro Suli, Bro Andri semua pernah rugi. Ya. Yang penting kita rugi, kita tahu salahnya di mana, kita tahu cara cari baliknya. Ya udah fokus cari balik aja.